Ini analisis mengapa elektabilitas Anies turun. Kemudian juga ada banyak aturan-aturan yang kadang-kadang itu tumbang tindih antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Gitu. Ini membuat masyarakat melihat bahwa Anies Baswedan ini belum begitu kokoh ya sebagai gubernur untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di Jakarta. Kemudian yang berikutnya, saya melihat bahwa para pendukung Anies yang pada pilkada yang lalu itu belum begitu puas dengan kinerja daripada Anies ini karena sejauh ini belum ada kerja-kerja yang betul-betul bisa membanggakan para pendukungnya. Sehingga dengan demikian bisa saja aspek-aspek inilah yang menyebabkan turunnya elektabilitas dari Anies Baswedan. Ini orang nggak melakukan apa-apa, kan coba sebutkan berapa prestasinya gitu ya. Kalau udah dia nggak melakukan apa-apa, berarti ya nggak usah rame sebetulnya. Kan nggak ngelakuin apa-apa, kok bisa rame? Dan B-nya, ketika dia tidak melakukan apa-apa di dalam tanda petik tadi, dia menjadi bebas melakukan apa-apa di luar. Saya mau bilang, kalau saja, nah ini terima kasih ada yang hadir di sini ya. Saya hanya ingin mengatakan, saya tidak langsung berarti saya pendukung Pak Anies nih. Saya cuma mau bilang, ketika dia selesai dengan masa jabatannya 16 Oktober, maka sebetulnya memang akan ada waktu kosong yang menyebabkan dia kehilangan salah satu panggung yang besar. Panggung yang semua orang yang melihat. Tetapi gara-gara sudah ada pencapresan yang berasal dari bawah dan namanya sekarang ada di Pak Surya Paloh, dia tidak menjadi layangan putus. Dia lewat deklarasi ini, jadi lagi-lagi Partai Nasdem pasang badan buat Pak Anies. Jadi Pak Anies ini kayaknya istimewa banget jalur buat Partai Nasdem. Sampai segitunya mereka pasang badan buat Pak Anies. Yang juga penting Lur, yang ingin dengar juga sih Lur, Pak Surya Paloh ini bersedia deklarasi Pak Anies jadi capres Nasdem karena Pak Anies ini sudah jadi anggota Pemuda Pancasila. Elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun setelah sebelumnya sempat naik. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia pada November 2022, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu berada di angka 32,2%, namun pada Desember menjadi 28,3%, turun sekitar 3,9%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi melihat adanya pola yang berkaitan antara kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dengan elektabilitas ketiganya. Khusus untuk Anies, elektabilitasnya akan menurun ketika tren kepuasan Jokowi meningkat. Ketika approval Presiden naik di bulan Desember, itu yang meningkat elektabilitasnya, yang meningkat itu Ganjar dan Prabowo, yang turun elektabilitasnya Anies. Tapi ketika elektabilitas meningkat itu terjadi ketika approval Presiden turun, ujar Burhanuddin. Tren kepuasan publik terhadap Jokowi sendiri mengalami kenaikan dari November ke Desember 2022. Pada November trennya berada di angka 66,2% lalu meningkat menjadi 71,3% pada Desember. Berkaca dari pola tersebut, wajar jika Anies disebut sebagai antitesa dari Jokowi. Sebab saat kepuasan publik terhadap Jokowi mengalami penurunan pada November, elektabilitas Anies justru meningkat hingga 32,2%. Mereka yang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi itu polanya sama dengan tingkat elektabilitas Anies. Artinya pendukung Pak Prabowo yang kritis itu sudah beralih ke Anies Baswedan, ujar Burhanuddin. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto pun punya pandangan serupa. Ia menilai wajar jika suara Anies Baswedan mengalami penurunan karena selama ini Anies dianggap sebagai antitesa Jokowi. Pak Anies Baswedan mengalami penurunan itu juga membuktikan bahwa masyarakat menilai bahwa Pak Anies Baswedan merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo. Sehingga ketika Pak Jokowi naik kemudian Anies mengalami penurunan, itu merupakan kognisi masyarakat, ujar Hasto. Nasdem sebagai partai yang mengusung bakal calon Presiden Anies Baswedan tidak mau mendudukan kandidatnya itu sebagai face of face terhadap Joko Widodo. Karena sampai saat ini Nasdem tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi sampai akhir. Meski PDIP yang menjadi partai tempat Jokowi berhasil ingin agar dua menteri Nasdem ditendang dari kabinet. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate menilai penurunan lebih masalah internal. Ia beralasan Anies dan partainya memang tak melakukan sosialisasi ke masyarakat pada bulan tersebut. Di bulan Desember tidak melakukan apa-apa karena kami melakukan review dan konsolidasi internal. Wajar dan sangat masuk akal kalau itu elektabilitas Anies turun, ujar Johnny dalam diskusi yang digelar Indikator Politik Indonesia pada Rabu 4 Januari. Pada Desember, Partai Nasdem dan Anies fokus dalam mengulas hasil konsolidasi nasional
nasional pada Oktober hingga November 2022. Ia menyebut itu merupakan bagian dari strategi pihaknya.